Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haslina dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, yang pertama itu ialah istilah KDRT. Jadi, istilah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya family violence atau wife abuse. Jadi, kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi pelaku menggunakan ancaman atau berbuat kekerasan secara fisik dalam mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Selanjutnya, pengertian KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasarkan asumsi yang bias gender. Jadi, tentang relasi laki-laki dan perempuan, KDRT bukan sekedar perselisihan biasa antara suami istri. Ciri kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan seksual. Jadi di dalam kekerasan fisik ini contohnya seperti menampar, menempeleng, memukul, atau membenturkan ke benda lain dan sebagainya. Ataupun sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan. Nah, selain itu juga ada kekerasan mental, seperti kata-kata yang menyakiti, membentak, menghina, dan mengancam. Selanjutnya, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu seperti larangan bekerja, mengontrol pendapatan istri, tidak memberi uang yang cukup untuk keluarga. Selanjutnya itu yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu seperti perkosa, pemaksaan kehamilan, pemukulan, atau bentuk penyiksaan lainnya yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal. Faktor penyebab KDRT. Yang pertama itu ketergantungan istri secara penuh kepada suami, pengabaian oleh masyarakat, dan keyakinan yang salah tentang kodrat termasuk yang berdasarkan tafsiran agama, mitos tentang KDRT. Yang kedua, ketimpangan relasi membuat lelaki dan perempuan terpaksa mematuhi peran gender yang dilekatkan masyarakat pada mereka bahwa suami adalah pemimpin atau penguasa dalam keluarga, sedangkan istri adalah milik suami dan berada di bawah pengawasan suami. Itu juga ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan KDRT. Yang pertama itu masalah ekonomi, perselingkuhan, sosial budaya, jumlah anak, dan beda prinsip. Adapun tipe-tipe kekerasan pada istri, yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa, semisal menempeleng, atau tindakan kekerasan seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih jauh dijelaskan, kekerasan fisik dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam, atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi, semisal listrik, atau juga untuk melakukan kekerasan fisik. Yang kedua itu ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, kekerasan, ataupun kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Yang ketiga itu ada kekerasan psikologis. Jadi dalam kekerasan psikis ini, bentuk kekerasannya dapat berupa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan, yaitu ancaman kekerasan. Tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Yang keempat, stalking atau membuntuti.
Jadi beberapa perbuatan yang dapat perhatikan dalam literatur mengenai battered woman adalah stalking. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kelima, yang terakhir yaitu kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang perlihatkan presentasi pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Nah, selanjutnya itu materi penjelasan yang terakhir yaitu siklus KDRT terhadap perempuan. Yang pertama itu ada tahap ketegangan dimulai atau tension building fase. Jadi tahap ini di mana perbedaan pendapat yang bercampur dengan ketegangan emosi dimulai. Di dalamnya terdapat adu mulut yang disertai dengan nada-nada marah, menekan sekaligus mengancam. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang buruk antara kedua pihak, maka komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakitkan hati. Yang kedua itu ada tahap tindakan atau acting out fase. Jadi ketika ketegangannya tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pelaku akan melakukan kekerasan khususnya fisik. Ia merasa bahwa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Nah, yang ketiga itu tahap penyelesaian atau bulan madu, honeymoon fase. Setelah pelaku melakukan kekerasan, ia dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Tapi penyelesaian ini mungkin saja bersikap manipulatif. Dengan kata lain, ia menyesal bukan atas kesadaran pribadi, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang berat yang akan diterimanya, seperti perceraian atau dilaporkan ke pihak mertua, tokoh masyarakat, dan polisi. Tidaklah heran bila akhirnya menunjukkan penyelesaiannya dengan meminta maaf atau berbuat kebaikan terhadap pasangannya. Yang keempat yaitu tahap terakhir yaitu tahap stabil atau calm phase. Merupakan tahap di mana rumah tangga diliputi situasi yang relatif stabil. Pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Kedua belah pihak bisa jadi telah mengalami kelelahan fisik, emosi hingga tidak ada lagi pertengkaran.